Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang di wilayah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan membuat banyak pohon tumbang. Salah satunya menimpa sebuah sekolah dasar dan membuat bangunan kelas porak-poranda. Inilah kondisi SDN 94 Madandan di Kecamatan Rantai Tayo, Kabupaten Tanah Toraja, pasca tertimpa pohon tumbang. Hujan lebat disertai angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Toraja menjadi penyebabnya. Batang, dahan, dan ranting pohon besar yang berada di belakang sekolah ini menimpa satu ruang kelas mata pelajaran olahraga di SDN 94 Madandan. Akibatnya bagian atap ruang kelas dan dinding rusak parah. Fasilitas belajar mengajar berupa jendela, meja, kursi, hingga peralatan sekolah lain juga ikut rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Banyak kerusakan dalam ini, meja pingpong yang rusak, ada matras dalam, semua alat olahraga ada di dalam sini. Ya mudah-mudahan ini ke depan, ini ruangan bisa terselesaikan, bisa dibantu oleh pemerintah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun biaya untuk memperbaiki ruangan kelas diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Pihak sekolah berharap pemerintah terkait bisa memberikan bantuan untuk perbaikan bangunan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pasca vaksinasi bagi para guru, pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat akan menerapkan uji coba pembelajaran tatap muka. Uji coba ini akan dilakukan di 3 kecamatan yang masuk zona hijau penyebaran COVID-19. Sementara sebuah sekolah menengah kejuruan di Ponorogo, Jawa Timur telah menggelar sekolah tatap muka dengan menyediakan tes genos. Rencana uji coba sekolah tatap muka digelar setelah vaksinasi untuk tenaga pendidik di Kabupaten Majalengka dilaksanakan. Terhitung 6.000 tenaga pendidik dari semua tingkatan sekolah di 26 kecamatan di Majalengka telah mengikuti vaksinasi ini. Uji coba pembelajaran sekolah tatap muka di Kabupaten Majalengka akan digelar di 3 kecamatan yang masuk dalam zona hijau penyebaran COVID-19, yakni Kecamatan Malausmah, Lemah Sugih, dan Bantar Ujek. Pelaksanaan uji coba belajar tatap muka untuk semua tingkatan ini akan dibagi dalam beberapa gelombang. Sejumlah aturan ketat juga akan diterapkan. Jumlah siswa dalam satu kelas per hari akan dibatasi dan jam belajar maksimal hanya 2 jam. Ya, kelas 2 umpamanya jam 12 sampai jam 10 sampai jam 12. Tidak ada istirahat. Itu untuk uji coba dulu di daerah yang daerahnya dianggap aman untuk pembelajaran. Karena kita tidak akan mengambil resiko ya klaster pendidikan. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, sekolah tatap muka telah digelar di SMK PGRI 2 Ponorogo. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, sejumlah protokol kesehatan diterapkan. Selain mencuci tangan dan cek suhu tubuh, para siswa dan guru juga diwajibkan tes menggunakan genos sehari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dari total 800 siswa, setiap kelas hanya boleh masuk selama 2 jam dan bergantian dalam 3 tahap. Siswa yang belum menjalani tes COVID-19 juga tidak diizinkan mengikuti proses belajar mengajar tatap muka. Dari Majalengka, Jawa Barat dan Ponorogo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, kita akan berbincang langsung bagaimana pelaksanaan tes genos di sekolah di Ponorogo, Jawa Timur. Apakah ini efektif untuk melindungi tenaga pendidik dan juga siswa dari paparan COVID-19 saat sekolah tatap muka berlangsung? Kita sudah terhubung dengan Bapak Syamhudi Arifin, Kepala SMK PGRI 2 Ponorogo, Jawa Timur, dan Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI di bidang pendidikan. Selamat siang Bapak dan juga Ibu. Selamat siang. Siap, Bapak. Saya ke Pak Syamhudi terlebih dahulu. Pak, sudah berapa lama sekolah tatap muka di sekolah Bapak diselenggarakan? Dan untuk pemakaian genos juga sudah berapa lama, Pak? Untuk tatap muka kita mulai hari Senin kemarin, dan pemakaian dari genos ini sudah kita mulai dari 1 minggu kemarin. Itu minggu kemarin kita awali dari Bapak Ibu guru dan beserta karyawan. Itu kami genos semuanya, kami cek semuanya, dan juga setelah Bapak Ibu guru ini kita sudah tidak ada yang positif, kemudian melangkah kepada anak-anak atau siswa semuanya. Ini kami cek genos dulu, dan hasilnya alhamdulillah dari keseluruhan total siswa kami ini tidak ada yang terpapar positif. Ini barulah tatap muka baru kita mulai. Baik. Kalau untuk biayanya sendiri, Pak, kalau misalnya di tempat sarana umum kan ada bayar 20.000 seperti itu per kantong per orangnya. Apakah di sekolah Bapak juga biayanya dibebankan kepada siswa atau ditanggung oleh Dinas Pendidikan, Pak?
Mohon maaf kalau yang di sekolah kami keseluruhan dari keluarga besar yang ada di SMK PG Rio Ponorogo itu kami berikan secara free. Tidak ada yang membayar serupiah pun ini. Baik, jadi ditanggung oleh pihak sekolah begitu ya Pak ya? Ditanggung sepenuhnya oleh pihak sekolah. Baik, saya ke Ibu Retno. Ibu, dengan pemberlakuan genos untuk anak-anak ini, bagaimana respon KPAI? Apakah ini merupakan cara yang efektif? Ya, tentu kami mengapresiasi ya ketika sekolah menetapkan itu. Dan ini menurut saya harus dilakukan juga oleh sekolah-sekolah lain ketika akan buka. Kalau misalnya nggak ada anggaran, berarti pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mestinya mendukung ini gitu ya, itu sebagai pertama. Namun itu bukan faktor utama menurut kami. Ada faktor lain yang juga disiapkan sekolah. Yang pertama adalah soal infrastruktur. Infrastruktur dari adaptasi kebiasaan baru. Apakah jumlah wastafel itu sudah sesuai dengan jumlah rombel. Jadi kalau rombongan belajarnya 30, wastafel minimal 30. Kalau masih ada ruang-ruang praktik seperti di SMK, maka semua juga harus punya. Kemudian yang kedua, misalnya kalau kami selain infrastruktur itu termasuk ruang isolasi sementara kalau ada anak ditemukan dengan suhu lebih dari 7,3. Kemudian juga bagi anak-anak yang datang ke sekolah dengan menggunakan kendaraan umum, itu sebaiknya dibedakan juga SOP-nya. Jadi kami juga selain infrastruktur, kami juga SOP. Nah, SOP atau protokol kesehatan ini, kalau KPAI punya 15 indikator. Jadi kalau sudah ada itu, ditambah tadi infrastruktur siap, kemudian guru sudah divaksin, dan ada genos, tentu aman. Nah, tapi sudah meminimalisir lah. Walau sebenarnya kalau namanya resiko itu pasti selalu ada, tapi ini sebuah mitigasi. Dan itu kan pemerintah sebenarnya ini ya kasusnya turun atau landai pada lokasi yang dibuka. Demikian. Baik, kalau gitu Pak Syamhudi, untuk tenaga pendidiknya sendiri apakah semuanya sudah divaksin dan berapa minggu sekali tes genos ini dilakukan? Alhamdulillah saat ini guru-guru kami belum mendapatkan jatah vaksin. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengambil random sampling setiap hari, itu 20% dari populasi yang ada di sekolahan, itu kami ambil acak, kami tes secara setiap hari. Setiap hari kami tes, kami ambil acak, dan ini jika ini terpapar, kami pun juga mengikuti aturan dari protokol kesehatan. Apabila di situ kami harus lock dulu, kami juga harus lock, kemudian sekolahan kami semprot dengan disinfektan semuanya keseluruhan, baru sekolah nanti kami buka lagi. Jadi memang biaya untuk memasukkan anak tatap muka ini jika kita mengikuti protokol kesehatan yang ada memang luar biasa. Baik. Pak, tadi kata Ibu Retno selain genos dan juga vaksin yang menunggu jatah, apakah ada beberapa infrastruktur yang juga harus disiapkan? Bahkan salah satunya kalau bisa ada ruang isolasi yang disiapkan untuk siswa ataupun guru. Jadi jika melebihi suhu yang ditentukan, siswa ini dan juga guru akan diisolasi sementara. Apakah hal itu juga sudah dipersiapkan oleh pihak sekolah, Pak? Yang pertama kami lakukan adalah tracing pertama. Tracing pertama, anak-anak wajib mengisi angket bahwa di lingkungannya tidak ada yang terpapar. Ini, jika ada anaknya yang terpapar, di lingkungan tersebut ada yang terpapar, maka anak ini tidak kami izinkan untuk masuk sekolah secara tatap muka, tetapi secara daring. Ini, karena ini anak-anak mengisinya itu secara jujur. Dan yang kedua, yang pertama dia masuk, kami harap tidak boleh berkendara secara boncengan. Ini karena di Ponorogo alat transportasinya sangat minim. Jadi dia harus berkendara sendiri, kemudian harus melalui cek suhu udara, kemudian penyemprotan pakai screening room, kemudian cuci tangan, barulah dicek dengan ginos. Kita ambil acak tiap hari. Baik, saya ke Bu Retno. Bu Retno, untuk sekolah yang mungkin tidak bisa mengalokasikan dana untuk membeli alat genos ataupun juga memperbarui infrastruktur, apa saran Anda kepada pemerintah khususnya Dinas Pendidikan? Ya, kalau berkaca dari hasil pengawasan kami ya,
di 2020 dari 49 sekolah di 21 kabupaten kota pada 8 provinsi itu sekolah yang siap kalau berdasarkan indikator pemerintah maupun KPAI itu hanya 16,3%. Jadi 83,6% lebihnya itu tidak siap. Kemudian secara infrastruktur maupun SOP. Kayak SOP 15 rata-rata tuh yang dibikin adalah SOP kedatangan, SOP di kelas, dan SOP kepulangan. Sementara kami itu melihat semuanya, termasuk layanan, SOP layanan BK di mana, SOP dalam kondisi darurat tadi. Karena anak kadang-kadang tetap berangkat meskipun dia sakit gitu ya. Walaupun mungkin tadi Bapak mengatakan sudah buat, tapi kan ini berhari-hari kan membuatnya pasti satu kali di awal dan yang kemudian bagaimana berikutnya. Nah kemudian yang berikutnya lagi adalah kami ini juga menghitung ya, misalnya ada tamu ke sekolah, bagaimana layanan tamu ketika nerima agar warga sekolah terlindungi. Baik. Tadi ya, anak yang berangkat sekolah dengan kendaraan umum, itu kan sebelum tentu semua anak punya kendaraan pribadi. Baik. Nah, kalau misalnya dia datang dengan kendaraan umum, maka dia tidak boleh pakai seragam dulu di kendaraan umum. Tapi begitu dia sampai sekolah, dia harus ganti. Nah ini kan harus ada tempat ganti pakaian gitu ya. Itu hal-hal yang perlu diperhitungkan. Disemprot juga dengan disinfektan sepatunya, kemudian tasnya, dan lain-lain. Lalu kami yang paling penting sebenarnya bagi kami bagaimana SOP yang dibuat ini disosialisasi kepada warga sekolah. Berarti memang harus ada kehadiran pemerintah di tengah-tengah untuk mengatasi ataupun juga mengantisipasi sekolah tatap muka. Terima kasih Ibu Retno dan juga Pak Syamhudi sudah berbincang bersama kami di iNews Siang. Selamat bertugas kembali. Dan kita ke informasi lainnya, meski sekolah tatap muka akan kembali digelar, para pedagang sepatu sekolah di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan ini mengeluhkan barang dagangan yang tak kunjung laku. Padahal biasanya dagangan mereka laris jelang tahun ajaran baru. Sepi dan hanya terlihat 1-2 pengunjung di lapak-lapak pedagang sepatu di Pasar Parabola, pasar tradisional Tapandang Berseri, Pelai Hari Tanah Laut. Padahal, jelang tahun ajaran baru seperti sekarang, toko-toko sepatu di kawasan ini kerap diserbu pembeli. Kondisi ini terjadi sejak pandemi COVID-19. Namun, mendengar sekolah tatap muka yang bertepatan dengan tahun ajaran baru akan segera dimulai, para pedagang sudah memesan ribuan pasang sepatu dari Pulau Jawa karena berharap para siswa akan membeli sepatu untuk persiapan belajar tatap muka. Karena dapat sepatu lagi sekolah. Orang sekolah pakai padahal pulsa. sempat menyetok lah Pak sama kemarin itu Pak. Banyak menyetok Pak. Satu kawan di itu Bangai. Jadi harapannya apa nih Pak? Mudahan ya sekolahan pulang jangan online lagi sekolah nang tatap muka supaya kasihan juga masyarakat kasihan. Meski sadar tingkat daya beli masyarakat berkurang selama pandemi, para pedagang tetap berharap dagangan mereka tetap bisa laku. Para pedagang mengaku persediaan sepatu masih menumpuk di gudang penyimpanan. Dari Pelai Hari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan.